Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Al-Fadli Santosa. Saya dari kelompok ekonomi syariah beranggotakan Gazi, Lutfi, saya sendiri, Ibnu, dan Joey. Yang pertama itu adalah riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok hutang. Jenis-jenis riba, yang pertama ada riba fadli, dan kedua ada riba yad. Yang ketiga ada riba nasiah, yang keempat riba qardah, dan serta juga riba jahiliyah. Yang kedua ada hutang. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Seorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Syarat berhutang: tidak boleh mengambil keuntungan dari yang dihutangkan, menulis perjanjian secara tertulis. Hanya dalam keadaan darurat atau terdesak saja, seorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga ada sewa. Dalam fikih Islam disebut sewa menyewa disebut ijarah. Al-ijarah menurut bahasa berarti al-ajru, yang berarti al-iwadu ganti. Oleh sebab itu as-sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Menurut istilah al-ijarah ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Syarat sewa menyewa: yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang keempat ada khiyar. Khiyar yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut. Dan hukum ekonomi syariah memberikan pengertian mengenai khiyar adalah hak seseorang konsumen dalam memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Syarat-syarat khiyar yaitu hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan adanya hak khiyar. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan barang tersebut dikembalikan. Yang kelima ada syirkah. Secara bahasa kata syirkah perseroan, atau berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah syirkah adalah sesuatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syarat-syarat syirkah diantaranya yaitu dua belah pihak yang berikat atau disebut dengan akidah nih. Syarat orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan ahliah, melakukan tasarruf pengelolaan harta. Objek akad yang disebut juga ma'qud ilahi, mencakup pekerjaan atau modal. 6 ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudarib. Macam-macam syirkah. Yang ketujuh ada perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Macam-macam bank. Yang pertama ada bank konvensional, ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk menyeluruhkan kepada yang memerlukan. Yang kedua ada bank syariah, ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. 8 ada asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda asuranti yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Macam-macam asuransi, ada asuransi konvensional, asuransi syariah. Terima kasih atas support dan dukungannya. Thank you very much for all crew and friend. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.